Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Belanda dapat menjadi sebuah negara yang sangat maju? Tidak dapat dipungkiri bahwa Belanda atau yang biasanya disebut dengan Nederland ini menjadi sangat maju karena adanya peran penting dari kemajuan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya sistem hukum yang dipakai oleh Belanda pada saat ini merupakan sebuah sistem yang sudah ada secara turun-temurun yang dimulai dari Prancis yang bernama Code Napoleon. Kemudian dari situ dibagi lagi menjadi 3 jenis hukum yang digunakan dalam sistem hukum Belanda, yaitu Code Penal yang berperan sebagai hukum pidana, dan yang kedua ada Code Sipil yang berperan sebagai hukum perdata, dan yang terakhir ada Code de Commerce yang berperan sebagai hukum dagang. Belanda juga merupakan sebuah negara yang memiliki pemerintahan monarki dan parlementer, sehingga di Belanda terdapat seorang raja yang berperan sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Pertama, Code Napoleon. Ini sebenarnya adalah nama lain dari Code Sipil atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Di Belanda, pengaruhnya sangat kuat, terutama pada pembentukan Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata versi Belanda. Code Napoleon jadi model utama dalam menyusun hukum-hukum yang ngatur soal perjanjian, properti, warisan, dan hubungan antar individu. Contohnya adalah perjanjian kontrak antara dua pihak di Belanda. Dasarnya bisa ditelusuri ke prinsip-prinsip dalam Code Napoleon. Kedua ada Code Penal. Ini adalah KUHP-nya Prancis yang isinya tentang hukum pidana. Di Belanda, Wetboek van Strafrecht atau KUH Belanda banyak mengambil inspirasi dari Code Penal. Misalnya, pasal-pasal tentang tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, serta jenis-jenis hukum seperti penjara atau denda. Itu mirip banget strukturnya dengan Code Penal. Ketiga ada Code Sipil. Seperti yang tadi disebut, Code Sipil adalah hukum sipil dan jadi dasar utama pembentukan KUH Perdata Belanda. Ini mengatur soal hak milik, keluarga, warisan, dan tanggung jawab perdata. Contohnya adalah ketika seseorang membeli rumah, proses hukum yang mengatur jual beli dan pengalihan hak milik itu mengacu pada aturan dalam Burgerlijk Wetboek atau yang terinspirasi dari Code Sipil. Selanjutnya yang keempat, Code de Commerce. Ini adalah hukum dagang. Belanda juga mengadopsi banyak hal dari Code de Commerce ke dalam Wetboek van Koophandel atau KUHD Belanda. Hukum ini mengatur soal perusahaan, transaksi dagang, surat berharga, dan kebangkrutan. Misalnya kalau sebuah perusahaan di Belanda mengalami pilot, proses penyelesaiannya bisa mengacu pada ketentuan dari hukum dagang yang mirip struktur dasarnya dengan Code de Commerce. Jadi kesimpulannya, sistem hukum Belanda modern sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis. Ada apa ya Lebron? Jangan ngedistract satu. Jadi kesimpulannya, sistem hukum Belanda modern sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, terutama sejak masa pendudukan Prancis di awal abad ke-19. Keempat kode hukum ini memberikan fondasi yang kuat dalam menyusun hukum perdata, pidana, dan dagang di Belanda. Jadi bisa dibilang meskipun Belanda punya sistem hukumnya sendiri sekarang, jejak-jejak Code Napoleon masih terasa kuat di dalamnya. Dan ini nunjukin bahwa sistem hukum itu bisa berkembang lewat pertukaran. Selanjutnya kita beralih ke negara kedua, yaitu Jerman. Jerman adalah negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 16 negara bagian konstituen yang dikenal sebagai Land dalam bahasa Jerman. Sistem hukum Jerman termasuk dalam tradisi hukum perdata yang berawal dari hukum Romawi. Jerman memainkan peran utama dalam kodifikasi hukum perdata selama abad ke-19, dan kode hukumnya telah mempengaruhi perkembangan hukum di banyak yurisdiksi lainnya. Budaya hukum Jerman memiliki ciri khas diantaranya ketaatan masyarakat terhadap aturan dan efisiensi dalam segala hal. Selain itu, budaya hukum Jerman juga menekankan pentingnya ketertiban dan keadilan serta pengaruh sejarah dan Volksgeist atau jiwa bangsa dalam pembentukan hukum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin budaya hukum Jerman. Pertama, taat terhadap aturan. Orang Jerman dikenal sangat patuh pada aturan, bahkan yang dianggap sederhana. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aturan di kereta api cepat hingga penggunaan jalan raya. Kedua, efisiensi dan ketepatan waktu. Jerman memiliki reputasi efisiensi dan ketetapan waktu yang terlihat dalam etos kerja,
sistem transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, ketertiban dan kejahatan. Budaya hukum Jerman menekankan pentingnya ketertiban dan keadilan. Kejahatan dan perilaku yang melanggar hukum dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban. Keempat, pengaruh sejarah dan Volksgeist. Ahli hukum Jerman F.C. von Savigny berpendapat bahwa sejarah dan jiwa bangsa Volksgeist memainkan peran penting dalam pembentukan hukum. Hukum tidak hanya dibuat tetapi juga tumbuh bersama masyarakat. Konstitusi tertulis. Jerman memiliki konstitusi tertulis yaitu Grundgesetz atau undang-undang dasar yang menjadi dasar sistem hukum. Kemudian ada hak-hak asasi manusia. Jerman memiliki tradisi yang kuat dalam perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum transgender, intersex, dan non-biner. Lalu ada Undang-Undang Penentuan Nasib Sendiri. Undang-Undang Penentuan Nasib Sendiri yang baru disahkan di Jerman memungkinkan individu berusia 18 tahun ke atas untuk mengubah nama atau jenis kelamin mereka pada dokumen resmi. Yang terakhir ada pembentukan hukum. Hukum di Jerman tidak hanya dibuat oleh legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi hukum, praktik pengadilan, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat. Kesimpulan, Jerman adalah negara federal dengan sistem hukum yang termasuk dalam tradisi hukum perdata, dipengaruhi oleh hukum Romawi dan sejarah kodifikasi hukum yang kuat. Budaya hukum Jerman menekankan ketaatan terhadap aturan, efisiensi, ketertiban, dan keadilan. Konsep Volksgeist, jiwa bangsa, juga menekankan peran penting dalam pembentukan hukum. Jerman memiliki konstitusi tertulis, yaitu Grundgesetz, dan komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk kelompok gender minoritas. Pembentukan hukum di Jerman dipengaruhi tidak hanya oleh legislatif, tetapi juga oleh sejarah, praktik sosial, dan norma masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah budaya hukum di Perancis. Budaya hukum di Perancis yang menganut sistem hukum Eropa kontinental menekankan pada undang-undang atau kode yang dibuat oleh parlemen, bukan pada jurisprudensi, putusan pengadilan. Prinsip-prinsip penting dalam hukum Perancis meliputi 1. Prioritas pada undang-undang. Hukum Perancis lebih mengutamakan undang-undang dan kode hukum yang dibuat oleh parlemen atau Majelis Nasional dan Senat, dan diumumkan oleh Presiden. Yang kedua adalah kebebasan dan kesetaraan. Hukum Perancis menekankan pada kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum, seperti yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Dan yang selanjutnya adalah sekularisme. Perancis menganut sekularisme yang berarti tidak ada agama negara dan tidak ada pembedaan dalam hukum berdasarkan agama atau kepercayaan. Selanjutnya adalah peradilan yang adil. Hukum Prancis menjamin hak-hak terdakwa dan hak-hak dasar lainnya, termasuk untuk didengar dan membela diri. Lalu penghapusan hukuman mati. Di Prancis, hukuman mati telah dihapus dari lamanya, dan Prancis juga aktif dalam kampanye untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Selanjutnya adalah konstitusionalisme. Hukum Prancis memiliki konstitusi untuk mengatur struktur pemerintahan dan mengatur hak-hak dasar negara. Selanjutnya adalah konstitusionalisme. Hukum Prancis memiliki konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan dan juga hak-hak atas dasar warga negara. Dan yang terakhir adalah hukum administrasi yang kuat. Hukum administrasi berperan penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum administrasi juga membantu menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemerintahan. Prancis memiliki sistem hukum yang kompleks dan struktur dengan berbagai undang-undang dan kode yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem hukum ini juga didasarkan pada kebebasan, kesetaraan, sekularisme, dan penegakan hukum yang adil.